Nah, kelemahan kita itu kita belum siap. Jadi Minahasa Utara itu sebenarnya dari sisi SDM pariwisata belum siap. Yang harusnya itu disiapkan dulu. Disiapkan dalam artian begini, jangan-jangan kita nanti gini, kita putra daerah, kita masyarakat Minahasa Utara, orang Tonsea, khususnya orang Likupang nanti, kemudian hanya menjadi penonton pertama. Ya, selamat datang di podcast Mulu Tarabe for Ngonipe Mulu Mulu. Ini adalah podcast seri kedua setelah yang kemarin bicara tentang Women 20. Saat ini kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan pakar ekonomi kita, Dr. Edwin Wantah. Kita akan diskusi ya, benar? Ya, siap. Dan temanya kurang lebih bicara tentang ekonomi, keekonomisan di kawasan ekonomi khusus pariwisata. Jadi ada 3 kata ekonomi di sana karena orang pembicara ini pakar ekonomi, doktor ekonomi dari Universitas Brawijaya, Malang ya. Universitas Negeri Malang. Oke. Benar. Kalau orang mau lihat sekarang ini, mungkin saya boleh buka masker karena ini kan ada jarak juga, jadi tidak terlalu apa, Kang. Kalau bicara aspek ekonomi, apalagi keekonomisan itu di kawasan ekonomi khusus pariwisata, orang bisa melihat sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan konteks kekinian dan apa yang ada di masyarakat saat ini. Kalau kita kemarin ngobrol-ngobrol dengan beberapa teman, ya khususnya teman-teman yang ada di Likupang ya, orang bilang, aduh, banyak sekali ini kegiatan-kegiatan dari kementerian segala macam, orang-orang Likupang jarang dilibatkan gitu kan, atau mungkin juga Siapa ini orang di minut tuh DP tambah banyak sekali kegiatan orang-orang luar tuh lebih banyak berkreativitas di sini ya. Ner, silakan Ner. Kira-kira apa yang bisa ulas, kaji berkaitan fakta-fakta yang ada saat ini di masyarakat? Tentu dari perspektif Ner sebagai pakar ekonomi kerakyatan, khususnya disertasi beliau berkaitan dengan masyarakat pesisir ya. Mungkin perkenalan juga, habis itu sambil ngobrol santai aja. Oke ya, selamat siang baik, tabea Mulu Tarabe lovers, baik yang ada di seputaran Minahasa Utara maupun yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, yang sama-sama kita cintai dan banggakan. Terima kasih sudah diundang di dalam podcast ini, Mulu Tarabe. Ini menarik dan kreatif bagi saya, sangat inovatif dalam rangka kita sharing atau membangun literasi bersama atau pengetahuan bersama terkait dengan banyak isu atau banyak hal. Ya. Hari ini kita akan bicara atau kita akan brainstorming terkait dengan kawasan ekonomi khusus destinasi super prioritas Likupang. Tapi sebelumnya saya perlu Bung Marlon ya. Mungkin perlu memperkenalkan diri dulu karena ada pepatah bilang tidak dikenal tidak disayang. Ya, memang ada banyak orang juga sudah mengenal, tetapi ada banyak juga yang belum mengenal. Ada DP kata panjang itu benar. Tak itu? Kenal maka tak sayang maka tak cinta, tak cinta maka tak diperhatikan. Jadi natural efek ya Bung Marlon ya. Natural efek dari kenal dulu baru sayang baru cinta. Jadi gini, nama saya Edwin, marga saya Wantah, saya asli Tonsea, asli Minahasa Utara, orang Tonsea asli, dan hari keseharian saya adalah dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Manado. Ada jabatan juga akademik yang dipegang, Ketua Program Studi S2 Pendidikan Ekonomi Pasca Sarjana Unima, dan sehari-harinya saya mengajar dan ya sebagai dosen tentunya banyak kegiatan aktivitas akademik yang saya lakukan baik di dalam kampus maupun di luar kampus.
Background keilmuan saya dari pendidikan ekonomi, S1, 2, 3-nya pendidikan ekonomi, jadi spek ke economic education. Jadi itu saja mungkin perkenalan singkat dari saya. Dan ketika tadi sudah ditanyakan atau sudah digambarkan terkait dengan tema podcast kita pada siang hari ini, di mana kita akan sedikit bercerita, Bakarlota, terkait dengan kawasan ekonomi khusus destinasi super prioritas di Kupang dan impact ekonominya terhadap masyarakat. Ya. Seperti kita ketahui, oleh peraturan pemerintah sudah ditetapkan Likupang itu sebagai destinasi super prioritas, kawasan ekonomi khusus. Ada banyak kawasan ekonomi khusus yang ada di Indonesia yang ditetapkan bersama-sama dengan Likupang. Tetapi untuk konteks Likupang, Kabupaten Minahasa Utara ini kita bicara destinasi super prioritas pariwisata. Di situ tentunya ada spot pariwisata yang menjadi jualan kita gitu, yang berada di Likupang Timur. Khususnya, benar. Ya. Ini menarik di saat bicara destinasi super prioritas. Ya. Ini kalau kita mau runut ke sini berkaitan dengan teori perencanaan gitu ya. Ya. Biasanya kalau orang bikin perencanaan, melis dulu hal-hal yang penting. Ya. Setelah dapat list yang penting, orang list yang terpenting. Ya. Setelah setelah terpenting itu orang tetapkan prioritas. Ya. Nah, ini masalahnya skala super prioritas. Ya. Bagaimana menurut Ner itu? Ya, jadi gini, peraturan pemerintah terkait dengan penetapan kawasan ekonomi khusus itu, kenapa bicara super prioritas? Berarti itu ada perhatian khusus di situ. Kemudian ada, kalau kita bicara perhatian khusus, tentunya ada diiringi dengan alokasi anggaran gitu. Ya. Alokasi anggaran dan juga apa yang dinamakan Bung Marlon tadi, perencanaan dalam program gitu. Ya. Karena di dalam segala hal kita membutuhkan apa yang dinamakan planning gitu, Ya. atau perencanaan. Yang terjadi di kawasan ekonomi khusus ini perlu juga direncanakan, dan itu sudah dipikirkan oleh pemerintah, sudah mulai dilaksanakan, tetapi masih ada banyak persoalan di situ, ada banyak masalah yang belum settle atau belum terrealisasi. Gitu. Kalau kita tidak keliru, Ner, ini kan penetapan DSP ini sejak 2019. Ya, Desember 2019. Desember. Jadi 2001 sudah masuk tahun ketiga tahun ini. Ya, tahun ketiga. Ya. Kira-kira apa yang dipotret oleh Mener, oleh Bung sebagai pakar ini, melihat fenomena di Minahasa Utara? Ya. Karena ini kita orang lihat sudah 3 tahun. Ya. Dan kemudian sepertinya dibandingkan DSP yang lain, Likupang kayaknya belum terlalu siap untuk itu. Gimana Mener? Oke, ya, jadi gini, memang ada kendala dari sisi pandemi COVID ya. Pertama itu ya kita melihat dari sisi itu. Tetapi akan tetapi karena ini kita bicara kawasan ekonomi DSP, destinasi super prioritas, berarti ada meskipun COVID atau dalam konteks pandemi ini, tetapi persiapan wilayah KEK ini harus maksimal. Ya, tetap jalan. Kemudian programnya harusnya sudah jalan. Yang pertama saya memotret dari kacamata sumber daya manusia pariwisata. SDM. Kelemahan kita itu kita belum siap. Jadi Minahasa Utara itu sebenarnya dari sisi SDM pariwisata belum siap. Yang harusnya itu disiapkan dulu. Disiapkan dalam artian begini. Jangan-jangan kita nanti gini. Kita putra daerah, kita masyarakat Minahasa Utara, orang Tonsea, khususnya orang Likupang nanti, hanya menjadi penonton pertama. Kedua, hanya hanya jadi penonton dan hanya terlibat dalam konteks pekerja pariwisata misalnya. Nah, ini jadi menarik, Ner. Karena di saat orang bicara tentang SDM, kita kalau merunut jauh ke belakang, tokoh-tokoh nasional dari Sulawesi Utara itu, banyak orang Minut, banyak orang Tonsea, banyak orang Likupang malah. Ada apa dengan SDM kita di era kekinian ini? Jadi gini, ada dalam konteks SDM sumber daya manusia, itu pariwisata ini, kita belum ada lembaga. Pertama, belum ada terfasilitasinya lembaga pendidikan yang berbasis pariwisata. Itu pertama, itu kelemahan yang harus dibenahi dan harusnya difasilitasi oleh pemerintah. Artinya begini. Di kawasan Minut ini, khususnya di KEK, itu belum ada lembaga pendidikan yang fokus atau konsen pada SDM pariwisata.
Ini jadi persoalan. Ya, ya. Jadi nantinya begini, kita hanya Kek itu akhirnya jadi program, kemudian kita penonton. Kita tidak bisa melibatkan diri karena kita tidak punya kapasitas untuk itu. Kalau berkaitan dengan dunia pendidikan, Ner, kita melihat kalau memang kita punya istilahnya core perencanaannya itu pariwisata, Ya, artinya dari sekolah kejuruan ya, itu sudah ada yang mengarah kepada core perencanaan tadi. ya, Kemudian jenjang diploma, strata 1, strata 2, bahkan strata 3, ya. itu harusnya didorong ke arah sana. Apakah kebijakan aspek pendidikan di Sulawesi Utara belum melek terhadap isu itu atau gimana? Ya, jadi gini, selalu kan kita bicara kalau berbicara pendidikan, Ya. kesiapan SDM, kita bicara tentang istilah kerennya ya. Ini apa saya pakai istilah keren ya. Ya. Ada yang dinamakan need assessment, Need analisis assessment. kebutuhan. Oke, ya. Sekarang persoalannya, Kek pariwisata sudah jalan, sudah dipersiapkan. Nah, akan tetapi analisis kebutuhan terkait ini belum dilaksanakan. Misalnya betul. kebutuhan akan lapangan pekerjaan Ya. di kawasan ini. Nanti kan ada banyak masuk investor hotel, Ya. resort, restoran, tempat hiburan di situ. Nah, sekarang ini SDM yang terkait dengan itu belum bisa, belum disiapkan. Nah, ini yang kita menarik begini sekarang. Kalau kita melihat ini fenomena investor misalnya, Ya, mereka itu sepertinya sudah punya ekosistemnya sendiri. ya. Di saat mereka mengembangkan ekosistemnya di Jawa, Ah, kemudian dikembangkan ke daerah kita, mereka bawa semua itu ke sini. Termasuk sumber daya manusianya dan sebagainya. Ya. Dan akhirnya yang ditakutkan Ner tadi, jangan sampai orang lokal jadi penonton di negerinya sendiri, kan begitu. ya. Artinya di sini mungkin orang perlu, ya, ini namanya kita diskusi di podcast ya, Ya. dan ini ditonton oleh banyak pihak. Artinya diharapkan mungkin dari pembicaraan-pembicaraan kita ini dapat memberikan wawasan sedikit atau apalah untuk pengambil kebijakan. Oke, kita lanjut dulu. Ya. Ini terkait ada beberapa persoalan. Selain SDM juga. Jadi kita fokus tadi ke SDM. Ya. SDM yang belum siap. Harusnya ini difasilitasi memang. Ada lembaga pendidikan yang terkait dengan pengembangan atau menciptakan sumber daya manusia pariwisata. Ya. Nah, supaya ketika ini sudah berjalan dan resort, restoran, hotel sudah masuk, ada banyak lapangan pekerjaan di situ, Ya. otomatis benefit impact ekonomi atau manfaat ekonomi itu bisa dirasakan langsung ke masyarakat lokal gitu. Ya. Dengan adanya serapan tenaga kerja. Yang kedua, kita bicara tentang keterlibatan masyarakat di dalam industri pariwisata. Kalau kita bicara SDM nanti, SDM itu ketika tidak siap, dia tidak bisa terlibat di dalam industri pariwisata. Bagaimana dia mengelola ini? Akhirnya, Ya. dia hanya jadi kelas pekerja di situ. Hanya dalam konteks serapan tenaga kerja. Tetapi di dalam dia mengelola, misalnya, ada desa-desa wisata. Ada pengelolaan wisata yang berbasis masyarakat desa, berbasis masyarakat yang ada di pesisir, Likupang sana. Ya. Itu akan kesulitan ketika SDM pariwisata itu tidak disiapkan. Orang akan mengerti lagi, misalnya dia mau jadi tour guide, dia nggak tahu. Dia mau jadi antara orang snorkeling itu dia nggak tahu. Kan nelayan bisa nyambi di situ. Betul. Dia bisa nyambi. Pendapatan nelayan itu bisa meningkat karena dia bisa nyambi, snorkeling atau diving sambil istilah sini jubi ikan. Pernah dengar jubi Iya, ikan, iya. Bu? Jadi itu sebenarnya dia Jubi. menjual. Dia menjual sensasinya, Atraksi ya, betul. sensasinya. Dan itu bisa menjadi spot ekowisata istilahnya. Ya, betul. Dan bisa mendapatkan pendapatan tambahan bagi masyarakat. Ini menarik, Ner, berkaitan dengan community involve. Jadi komunitas itu atau masyarakat itu harus involve dalam program ini, gitu ya. Pertanyaannya, apakah ada langkah-langkah dari misalnya akademisi, dari ini kan banyak perguruan tinggi kita sini hebat-hebat ya, melakukan kajian-kajian yang berkaitan dengan hal itu. Paling tidak ada pemetaan. Ada pemetaan bagaimana komunitas bisa beraktivitas di dalam program ini, kemudian bagaimana peningkatan SDM dan sebagainya. Oke, jadi gini, kalau kita bicara mapping, nanti kita akan bicara identifikasi destinasi atau spot wisata yang bisa dimaksimalkan ya. Ya. Logika berpikir praktis saya, kalau kita bicara satu kawasan ekonomi, khususnya pariwisata, kita bicara bukan hanya 1-2 spot wisata. Atau kita tidak bicara hanya 1-2 ikon pariwisata, tetapi juga ada banyak ikon. Betul. Likupang yang jadi kendala sekarang jualannya cuma 1 ikon, pemandangan alam. Ya. Nah, di sini kita kemudian kalau kita bicara pemandangan alam, turis mancanegara itu paling tinggi dia 1 minggu loh, Ya. Bung. Betul. Dia tinggal di situ.
logika pariwisata, semakin lama dia tinggalkan semakin bagus. Spend Uang money. beredar juga semakin ini. Banyak yang ini. Kemudian kontribusi ke daerah dan ke masyarakat akan semakin meningkat. Tetapi kalau jualan kita hanya pemandangan alam, itu kesulitan sekali. Ya. Artinya harus ada jualan lain atau ikon lain yang bisa menopang industri pariwisata. Kalau kita mengutip Undang-Undang Kepariwisataan, Ya. di sana kan ada bicara tentang 13 sektor pariwisata. Ya. Yang kita lihat kalau misalnya Benar bilang tadi kan cuma pemandangan alam. Ya. Padahal banyak sektor yang lain yang belum disentuh. Apa kira-kira yang bisa orang diskusikan ini yang bisa memberikan pencerahan kepada pengambil kebijakan atau perguruan tinggi atau masyarakat sendiri untuk mau bersama-sama menggarap 13 sektor ini sehingga betul-betul bisa maksimal ini. Oke, ya jadi gini, tadi Ya. memang DSP Likupang ini atau kek DSP Likupang ini sebenarnya jualan pemandangan alam itu Ya. udah bagus ya. Di mana-mana juga pariwisata banyak yang fokus ke panorama alam gitu. Ya. Yang masih asri, yang masih masih bagus, belum tereksplor secara ini. Kemudian spot-spot bisa dimanfaatkan juga spot-spot yang kayak sport tourism. Sport Ya. tourism, ya. Jadi ya olahraga pariwisata olahraga. Kemudian bisa juga di sana kita mengangkat apa yang dinamakan local wisdom Nah, atau kultur tourism. Jadi pariwisata yang berbasis kebudayaan. Jadi ada tari-tarian, ada pertunjukan budaya, ada cerita-cerita rakyat yang bisa diangkat. Kemudian ada istilah saya menamakan yang kayak misinya Bupati itu ada salah satu situ Storynomics Tourism. Storynomics. Storynomics Tourism itu kan cerita-cerita rakyat terkait Tanah Linekepan, misalnya Tanah Likupang itu seperti apa. Kemudian adat istiadat yang ada di kampung-kampung ini itu harus digali juga, diidentifikasi dan bisa menjadi sebuah paket wisata gitu. Oke. Paket wisata. Benar, ini kayaknya akan semakin menarik. Tapi kayaknya kita akan bahas di sesi kedua. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Banyak orang luar yang datang ke Likupang untuk berkreasi di sana. Jangan-jangan ini di resort-resort sana orang makan ikan asin dari Lubuk sana. Ya. Apa tidak? Apakah di daerah Minahasa Utara ini kekurangan sumber daya seperti itu? Miris namanya, itu miris namanya.